warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman pada pagi hari ini? Oke, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya dimanapun teman-teman berada. Sekali lagi kami sampaikan mohon maaf tadi sempat terkendala dan terputus koneksinya. Yang pertama, marilah kita tak lupa untuk panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini di hari Minggu yang biasanya mungkin kita sedang beristirahat, ya kita masih bisa untuk mengadakan kegiatan. Ya, gitu. Baik, sebelumnya perkenankan saya Galang Putra Muhammadi selaku moderator ya maupun MC yang nantinya akan dibantu oleh rekan-rekan kami dari Peace Warrior yang nantinya akan membersamai teman-teman semuanya dalam acara Festival Pemuda Bangkit 2021 Workshop Strategi Menciptakan Konten Kontra Narasi. Baik, mengawali rangkaian kegiatan kita kurang afdol kiranya ya. Pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa disilahkan. Oke, cukup. Allahumma amin. Semoga dengan kita memanjatkan doa mengawali rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini nanti akan senantiasa kita diberikan kelancaran untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, memasuki rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini, yang paling pertama akan ada sambutan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh salah satu perwakilan dari Peace Warrior ya, oleh Kak Zahroh Ayu Kumair. Oke, apakah sudah tersambung? Ya. Oke. Baik, kepada Kak Zahroh silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih dan selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Mungkin sebagai informasi yang perlu saya sampaikan bahwa ini pertama kalinya Peace Warrior mengadakan workshop yang terutama yang berhubungan dengan kontra narasi, sehingga dalam kesempatan kali ini sekaligus saya menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Indo Relawan dan juga Indika Foundation yang atas kesempatan ini akhirnya kami bisa mewujudkan hal yang telah lama kami cita-citakan, seperti itu. Sekaligus saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Heni Mulyati yang telah bersedia menjadi pemateri untuk workshop kita kali ini, dan semoga mungkin di masa depan juga akan ada kolaborasi lagi ya Kak. Ya, harapannya seperti itu. Sekaligus juga saya di kesempatan kali ini, karena ini adalah penutup dari rangkaian Festival Pemuda Bangkit yang sebelumnya para rekan-rekan relawan kontributor telah membuat karya-karya yang begitu luar biasa, baik itu podcast, esai, dan juga karya media sosial. Tak lupa saya ucapkan apresiasi setinggi-tingginya dan juga rasa terima kasih yang tak terhingga. Teman-teman semuanya punya hebat, dan ya semoga kita di event Peace Warrior selanjutnya kita bisa bekerja sama kembali. Mungkin cukup sedikit itu dari saya, dan terima kasih. Semoga hari ini teman-teman bisa menikmati acara workshop kali ini. Oke, ya, selamat pagi. Cukup. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Zahroh atas sambutannya. Baik, tanpa berlama-lama lagi ya, kita akan memasuki ke acara inti daripada Festival Pemuda Bangkit. Ya, di puncak acara ini di tengah-tengah kita sudah hadir ya Kak Heni Mulyati MPD gitu. Kak Heni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kakak Galang dan juga teman-teman semua. Selamat pagi. Ya.
Baik, sebelumnya barangkali kami akan memperkenalkan terlebih dahulu ya, walaupun nanti Kak Heni juga akan memperkenalkan lebih jauh, lebih dalam lagi, juga akan menyampaikan materi. Baik, di sini kami akan menyampaikan CV singkat daripada Kak Heni Mulyati, gitu. Baik, yang pertama nama lengkap beliau yakni Kak Heni Mulyati, MPD. Itu untuk jenjang pendidikan beliau ini S1 dan S2-nya di jurusan bimbingan dan konseling di UNJ Jakarta ya. Kemudian untuk pengalaman beliau baik bekerja maupun organisasi sangat banyak sekali, pengalamannya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Namun beberapa yang menjadi highlight kami, yang pertama beliau menjadi tim pengembangan kurikulum literasi digital program Tular Nalar oleh Mafindo Ma'arif Institute, Love Frankie didukung oleh google.org dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Adapun juga beliau menjadi koordinator pengembangan kurikulum literasi media Mafindo bekerja sama dengan Internews didukung oleh USAID. Kemudian di sini banyak sekali ya pengalaman beliau berorganisasi juga, baik itu menjadi relawan, kemudian ada juga menjadi kepala bidang daripada pengembangan kurikulum cyber kreasi gitu. Adapun juga ternyata di sini beliau banyak sekali mengisi seminar-seminar, adapun juga beberapa tulisan-tulisan daripada atau publikasi beliau gitu. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, untuk perkenalan singkat ini nanti akan dilanjutkan ya untuk dengan materi begitu. Untuk waktu dan tempat seluruhnya kami serahkan kepada Kak Heni Mulyati. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah mengantarkan acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang banget hari ini bisa ketemu dengan teman-teman yang semangat ya di hari Minggu nih. Apalagi sekarang ada moto ini nih ya di Mandalika ya. Sebuah tantangan tuh teman-teman untuk bagaimana kita bisa fokus pada acara kita pada hari ini. Senang banget hari ini bisa berbagi pada sesi hari ini teman-teman. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Untuk materi hari ini bukan berarti saya seorang ahli ya, artinya bukan berarti saya merupakan expert di tema ini, tapi saya akan membagi apa yang saya ketahui ke teman-teman semua, dan nanti kalau teman-teman ada masukan atau mau ada sesuatu, monggo, feel free disampaikan ya. Jadi bukan berarti di sini saya paling tahu segalanya, jadi nyaman aja, nyantai aja, kita sama-sama belajar. Saya bagi dari apa yang sudah saya ketahui, jadi kalau teman-teman mau nambahin silakan banget nih kayak gitu. Oke, terima kasih tadi Mas Galang sudah menyampaikan singkat CV saya. Boleh untuk operator ke slide berikutnya. Ya ini ya, karena ya standar lah ya, tak kenal maka kata sayang, kita kenalan singkat lagi. Tadi sudah disampaikan saya di mana aja, saya senang di dunia relawan juga. Dan sekarang saya juga relawan di PKB DKI Jakarta, jadi kami juga untuk bidang anak ya, jadi mendampingi anak dalam LPK atau dulu nyebutnya lapas anak. Saya juga masih jadi relawan di sana dan beberapa aktivitas lainnya. Saya juga hobi kuliner, buat yang teman-teman ya suka jalan-jalan makan ya, kita satu geng nih kayaknya nih. Saya juga suka fotografi, suka nulis juga. Ini salah satu buku yang saya dengan tim penulis kita bikin. Suka hiking juga, naik gunung, cuma karena pandemi sedang libur dulu. Anak saya satu umur 7 tahun, jadi kami suka bareng-bareng ini bertiga naik gunung, suka camping dan sebagainya. Itu singkat tentang saya. Nanti kalau kita bisa ngobrol lebih lanjut, Kak, yuk kita bikin pendakian perdamaian, kenapa enggak ya? Itu juga menjadi menantang tuh, hal yang unik seperti itu. Itu singkat tentang saya. Terima kasih. Semoga nanti kita bisa kenal lebih dekat teman-teman ya. Lanjut. Oke, saya dikasih waktu 30 menit paparan ya teman-teman ya, karena setelahnya kita ada sesi untuk latihan dan praktik. Saya mau kenalan dulu apa itu Mafindo. Jadi kita merupakan sebuah komunitas organisasi kerelawanan. Kita tahun 2016 berdirinya, kita di 19 kota dan nanti akan masuk ke 25 kota di Indonesia. Kita merupakan salah satu periksa fakta internasional, jadi ada 6 organisasi di Indonesia. Kalau teman-teman tahu nih,
wah hoax hari ini apa ya yang lagi rame, silakan ke turnbyhoax.id, itu punya Mavindo. Nah kita ngapain aja, kita ada periksa fakta, edukasi, kita juga sifatnya guyup teman-teman. Jadi siapapun nih yang teman-teman punya tertarik dengan isu hoax, gimana ya Kak, ini kok di grup percakapan saya banyak banget hoax nih, monggo kita bisa join bareng, kita bisa ngobrol di sana, kita bisa kolaborasi. Nah kita sifatnya independen, kami netral, gotong royong, dan kita sifatnya gotong royong seperti itu, crowdfunding. Ini sekilas tentang Mavindo. Nanti semoga dari sini teman-teman ini ya pengen nambah lagi nih. Selain di sini, di sana, apalagi bisa jadi mas gabung Mavindo. Ada banyak relawan yang gabung juga teman-teman. Gak cuma ada juga dosen ya, ada juga yang dia mahasiswa, ada juga yang ibu rumah tangga. Jadi kita menerima anak siapapun yang memang punya minat dan keinginan yang sama untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang hoax seperti itu. Baik, lanjut. Nah, teman-teman, ini hari ini kita ngapain aja sih? Kita cuma ngomongin 3 hal teman-teman ya, bukan cuma ya, tapi banyak nih anaknya. Ya, kenapa sih kita penting ngomongin kontra narasi ya? Terus yang kedua akan ngomongin tipsnya kayak gimana di kontra narasi. Terus praktiknya. Nanti setelah ini praktik kita pengen tahu nih, oh ternyata seperti ini ya kontra narasi itu seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang teman-teman, saya mau nanya ke teman-teman dulu nih. Yang pertama dulu ya, apa sih kontra narasi? Sekarang saya beri kesempatan buat teman-teman tuliskan di kolom chat apa pengertian kontra narasi yang teman-teman ketahui. Oke. Gak usah takut salah. Di sini kita nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena kita sama-sama belajar teman-teman ya. Ya silakan ketik di kolom chat apa sih kontra narasi itu. Oke, kita tunggu ya. Oke, intinya di sini teman-teman nggak usah takut salah, nyantai aja. Kalau salah sebenarnya itu is okay. Yang penting teman-teman kasih pendapat dulu. Mungkin sempat baca-baca dulu atau sempat iseng-iseng, wah ini nih baca dari sini atau googling nih kayak gitu. Oke, silakan teman-teman tuliskan di kolom chat apa sih kontra narasi. Nah, oke, saya kasih waktu berapa hari ya Kak Galang? 2 hari ya boleh ya. Oke, silakan teman-teman ditulis di kolom chat apa itu kontra narasi. Oke, silakan sepengetahuannya aja dengan bahasa teman-teman, nggak usah menurut ahli si A, si B, si C, si D. Saya juga nggak kenal sama mereka itu siapa ya. Oke, silakan diketik di kolom chat. Kita tunggu ya, nanti kita lihat nih. Oke, selain yang ngetik di kolom chat, saya buka kesempatan yang mau raise hand boleh ngasih dengan kata-kata, Kak, kontra narasi itu ini. Gitu. Boleh aja teman-teman. Tapi kalau misalnya pengen lebih nyaman dengan tulis, monggo aja. Oke, silakan yang mau raise hand boleh, yang mau nulis boleh. Oke, kita tunggu ya. Oke, masih kita tunggu. Oh, ada nih dari Emrofi ya. Ini merupakan usaha mencegah aktivitas narasi radikal, Kakak. Oke. Boleh? Lanjut yang lain silakan. Ada lagi? Apa ya? Ya, terima kasih ya Emrofi yang sudah memberikan pendapat ya. Masih ditunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Ada lagi? Oh, ada lagi nih kalau dari kata Zahra nih, katanya narasi yang dibuat untuk mengcounter narasi hoax yang sudah ada berdasarkan hasil riset yang tidak terburu-buru. Oh, itu dari Galang ya, sorry, lewat yang kata Zahra tuh. Kalau kata Zahra, upaya melawan narasi yang berpotensi membawa kerugian di tengah masyarakat. Oke, good. Ada lagi? Kita masih tunggu. Oke. Kalau gitu saya hitung ke 3, 2, 1. Oh, ada lagi nih dari Umamah NJ ya. Narasi yang dimunculkan untuk mencegah gencarnya narasi negatif, radikalisme, hoax, dan lain-lain. Oke, ada lagi Devianti. Kontra narasi berasal dari kata kontra dan narasi. Kontra sendiri menurut saya sesuatu yang berlawanan. Narasi adalah suatu wacana. Jadi menurut saya kontra narasi adalah suatu wacana yang berlawanan dari informasi yang sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah memberikan pendapat. Nah, sekarang yang kedua teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua. Kenapa sih kita penting ngomongin kontra narasi? Oke, silakan ketik di kolom chat untuk pertanyaan yang kedua. Ngapain sih kita ngomongin ginian ya? Buat apa gitu loh? Oke, silakan ketik di kolom chat. Boleh jawabannya 1, boleh 2, bebas aja. Kenapa sih kita ngomongin gini? Kenapa penting ya? Oke, silakan.
misalnya agar ini Kak, ya karena begini, karena begitu. Silakan ketik di kolom chat mengapa penting kita ngomongin ginian, ngomongin kontra narasi. Supaya tidak terjebak pada arus informasi yang dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Oke, good. Ada lagi, supaya tidak menimbulkan misinformasi yang dapat merugikan individu maupun masyarakat umum. Oke, bagus. Yang lain, ada lagi, karena ada sesuatu yang kurang pas dan harus diluruskan. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih yang sudah memberikan pendapat teman-teman ya. Semuanya bagus-bagus pendapatnya. Nah, sekarang saya akan lanjut ke slide. Kita akan ngomongin lebih lanjut apa sih kontra narasi seperti itu. Oke, silakan dari operator. Nah, teman-teman nih, sebelum kita ngomong kontra narasi, saya akan tarik mundur dulu ya ke masa-masa era digital kita, teman-teman. Di sini kalau boleh tahu kelahiran tahun berapa ya? Dan saya paling senior di sini. Ayo, paling boleh tahu nih, kita survei dulu tahun berapa kelahirannya coba? 90-an. Tahun berapa? 90-an. Oh, 98 Kak. Itu zaman saya. Wah, ketahuan umur ya dong saya. Itu zaman saya SMA ya. Rata-rata 98. Oke, ada lagi. Tahun berapa nih kelahirannya ya? Ada yang lebih senior lagi nggak? Ada 98. Jadi paling senior 99, 98. Oke. Nah, berarti kalau teman-teman lahir nih, teman-teman yang termasuk lahir udah langsung ketemu internet ya waktu itu ya? Dan nemuin internet ya masa-masa ini? Masa-masa berapa tahun kemudian ya? Oke. Nah, teman-teman, ini aku mau coba flashback dulu ya. Jadi sebelum teman-teman lahir itu kalau zaman-zaman dulu tuh kan saya nggak generasi, kita beda generasi ya gitu. Tapi tetap jiwanya tetap sama kok, tenang aja. Ya, ini sebelum dulu tuh informasi kita terbatas teman-teman. Kita cuma ada TV, radio, terus sama koran cetak gitu. Jadi memang pada masa itu sebelum 2000 itu tuh terbatas banget gitu. Akhirnya ada perubahan teman-teman. Jadi saat itu kalau kita ngomongin informasi terbatas cuma 3 media ini. Selanjutnya, next. Oke, slide berikutnya boleh Kakak. Nah, akhirnya ada perubahan ketika sudah ada digital, sudah ada internet. Akhirnya semuanya adalah orang adalah pembuat, penyebar, dan pengguna. Nah, kalau dulu kalau kita mendapat informasi tentang misalnya nih pertandingan bola misalnya, paling kita nonton TV, kita nonton dari mana? Sekarang kita dari mana? Dari media sosial, kita bisa tahu dari teman kita, dari grup keluarga dan sebagainya. Jadi sekarang itu semua jadi campur aduk teman-teman. Pembuat, penyebar, pengguna, semua jadi bisa siapapun dan bisa dari manapun. Nah, ini membedakan dulu dan sekarang. Nah, tapi ada satu sisi juga teman-teman, apa sih yang terjadi dengan hal ini gitu. Lanjut. Nah, ini juga saya juga mau ngomongin data juga teman-teman ya. Kalau dari sisi pengguna internet kita tuh dari penduduk kita tuh 274 juta. Nah, tapi yang punya koneksi internet, koneksi seluler itu ada sekitar 345 juta. Banyakan handphone daripada orangnya ya, gitu. Artinya dari satu orang bisa punya banyak gawai. Termasuk saya juga punya lebih dari satu gawai gitu teman-teman. Dan juga ini ada 202, juta ya, 6 juta pengguna internet. Ada 170 juta pengguna media sosial aktif. Nah, ini bayangin nih kalau ketemu ramenya kayak apa ya. Nah, dari sisi platform teman-teman ini ada YouTube, WA, IG, FB, dan Twitter. Itu 5 platform terbesar. Nah, ini kalau dari sisi situsnya ini ada apa aja? Ada Google, Detik, YouTube, Kompas.com, dan Tribun News. Nah, ini merupakan riset pada 2021 di Januari. Lanjut. Nah, ternyata dari banyaknya pengguna ini teman-teman, ini juga ada hal lain yang kita perlu waspadai. Pertama terkait dengan hoax. Nah, kita di Mavindo, kita tuh kan juga melakukan periksa fakta. Ini merupakan hoax yang masuk kepada timnya Mavindo untuk dilakukan periksa faktanya teman-teman. Ini dari Litbang Mavindo, itu dari selama 2020 itu ada 2.298 hoax yang beredar dengan beragam tema. Ada politik, ada agama, ada kriminal, bencana, dan sebagainya. Apalagi dengan COVID ya, jadi ada isu kesehatan juga di sana. Nah, kalau dari datanya Kominfo itu lebih banyak lagi teman-teman, karena mereka sistemnya mereka menggunakan sebuah alat, jadi mereka yang bisa menjangkau ya hoax mana yang beredar di dalam dunia digital. Nah, kalau di Mavindo sistem kita tuh kita dalam laporan masyarakat yang kita lakukan periksa faktanya. Ini sekitar segini angkanya. Lanjut. Nah, dari mana sih hoax itu beredar selama 2020? Ini yang paling banyak ini dari kita mana nih yang paling tinggi persentasenya? Dari WhatsApp ya? Facebook, dari Facebook. Terus ada lagi dari WhatsApp, dari Instagram, Twitter, dan sebagainya. Dari 2.200-an hoax tadi yang beredar. Lanjut. Nah,
Nah, sekarang kita akan ngomongin ujaran kebencian. Ini saya ambil dari situsnya Kominfo, itu ngomongin kalau sejak 2018 tuh Kominfo sudah tangani 3.640 kasus yang berbasis ujaran kebencian berarti sara di ruang digital. Banyak ya, cukup banyak yang beredar teman-teman ya. Ini juga saya kutip dari sebuah artikel. Jadi katanya nih dari di sini saya kutip dari Mbak Anissa Permatadita ya, dalam sebuah acara. Itu ada 70.000 netizen itu yang dia ngomongin kemarahan dan kebenciannya di media sosial tiap hari. Seperti itu, dan itu muncul di per hari di rata-rata, dan rata-rata tuh pada saat jam-jam mau menjelang makan siang katanya kayak gitu. Makanya disebut katanya karena netizen lapar ya. Ini karena belum kelaknya, akhirnya gampang banget tuh mengungkapkan kemarahan di media sosial. Oke, nanti kalau teman-teman mau tahu artikel lengkapnya bisa ke sini artikelnya ya, saya sudah kasih linknya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal ini teman-teman, hasutan kebencian. Ini saya ambil dari sebuah buku, nanti saya akan kasih linknya di paling akhir ya, biar teman-teman bisa cari. Itu free access kok, teman-teman bisa unduh. Nah, kalau soal ngomongin hasutan kebencian, ini kalau dari Komnas HAM, apa aja sih unsur-unsurnya ya kalau bicara hasutan kebencian? Yang pertama itu ada segala bentuk komunikasi, langsung maupun nggak langsung, apalagi ada media digital, bisa menggunakan tulisan, bisa video, dan sebagainya seperti itu. Didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, etnis, dan identitas lainnya. Jadi dia ada banyak faktor yang buat orang ini ya nggak suka dengan orang lain seperti itu. Kemudian juga ini ditujukan sebagai hasutan terhadap individu atau kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial. Jadi dia ada semacam upaya untuk ini nih, ya supaya kita jauhin si A yuk, ya supaya kita ini yuk lakukan upaya kita serbu dan sebagainya. Jadi memang ada mengarahkan ke arah sana teman-teman. Dan dilakukan melalui berbagai sarana. Jadi baik itu dengan berbagai platform dan berbagai media dan sebagainya. Nah, ini mengenai hasutan kebencian. Oke, lanjut. Nah, kenapa sih hasutan kebencian itu perlu dilawan ya? Ini saya rangkum dari buku yang saya baca. Yang pertama itu merendahkan martabat manusia. Jadi ini juga penting ya, karena hasutan itu bahkan seringkali menyasar manusia yang sudah rentan dan terpinggirkan. Jadi ini merendahkan martabat manusia. Kemudian juga itu menyuburkan prasangka dan diskriminasi. Hasutan kebencian bisa mengakibatkan pengucilan dan diskriminasi. Jadi ada nanti muncul nih pengucilan, orang jadi nggak diikutkan dalam mengakses misalnya, oh dia nih orang dari, contoh ya, orang dari penjara misalnya, udah dia nggak usah dikasih kesempatan dia untuk berubah, dia pasti jelek aja gitu. Padahal kan orang kan punya peluang untuk berubah teman-teman ya. Atau udahlah dia nggak usah mengakses KTP karena dia ini nih nggak jelas ininya misalnya dia nggak jelas latar belakangnya misalnya gitu, atau dia nggak jelas agamanya apa dan sebagainya. Jadi dia akan mengakibatkan adanya pengucilan dan dia nggak bisa mengakses lain-lainan yang bisa dia dapat sebenarnya. Dan juga memicu kekerasan atau kejahatan kebencian, kerugian material, dan korban kekerasan batin itu seringkali lebih besar daripada kekerasan lainnya. Ini juga memicu kekerasan juga teman-teman ya, kan teman-teman juga kemarin sempat ya rame juga tuh bagaimana ada orang yang misalnya dia karena orientasi seksual yang berbeda, akhirnya dia dipersekusi, dia nggak diterima dan sebagainya, kan juga sempat terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga memicu konflik, jadi hasutan bisa meluas menjadi konflik antar kelompok dan paling buruk dapat menyebabkan pembersihan etnis. Kemudian juga ini bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini kan yang sering kita kita gaungkan ya teman-teman ya, waktunya di pelajaran di sekolah, gimana sih kita Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang tantangannya nih, gimana Bhinneka Tunggal Ika ini nggak cuma slogan, nggak cuma kita harus bersatu, tapi nyatanya gimana? Masih ada prasangka, masih ada konflik dan sebagainya. Itu kenapa sebuah tantangan yang saya pikir nggak ringan ya di masa-masa digital ini teman-teman. Karena yang kita lawan itu nggak cuma berarti satu orang kita kenal, bisa jadi orang yang nggak kita kenal, tapi dia melakukan ujaran kebencian nih. Terus gimana kita bisa melakukan upaya untuk menghadapi hal tersebut? Ini sebuah tantangan buat kita semua ya, buat teman-teman semua. Oke, lanjut. Oke, ini saya ambil dari buku yang saya akan kasih bocorannya di akhir. Mengidentifikasi hasutan kebencian. Ini ada beberapa cara teman-teman, ada 6. Yang pertama itu muatan hasutan kebenciannya, ada muatannya di situ. Ada juga nadanya apakah nada itu nada-nada yang memang mengarah ke arah kebencian atau nada kemarahan ya. Gitu. Ada maksud hasutan, jadi dia ada tujuan nih. Oh, tujuannya misalnya dia mendiskreditkan suku A misalnya seperti
gitu. Jadi dia ada unsur maksud di situ. Ada lagi sasaran hasutan kelompok rentan. Ini jadi dia mengarah pada kelompok-kelompok yang memang misalnya jumlahnya sedikit, kelompok-kelompok yang memang dia terpinggirkan dan sebagainya. Ada lagi konteksnya. Nah, ada konteksnya nih, misalnya dia membuat ini dalam konteks apa? Apakah dalam konteks politik misalnya, dalam konteks masyarakat, budaya dan sebagainya. Jadi dia membuat konteks di situ. Nah, kemudian juga adanya dampak potensial. Apa sih dampaknya dari narasi-narasi ini, teman-teman ya? Misalnya ada ajakan nih untuk sekelompok masyarakat, misalnya dia dikucilkan, dikeluarkan, atau dia dampak yang lain. Mungkin teman-teman juga sempat ramai ya kemarin ya, karena isu kepercayaan ya yang diserang dan sebagainya. Jadi ada dampak-dampak yang akhirnya tuh berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini mengidentifikasinya seperti ini teman-teman untuk mengenalinya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bicara tentang, nah ini juga saya ambil dari ini teman-teman ya, dari punyanya Global Peace Foundation, itu dari buku panduannya mereka. Terlepas dari agama, suku, kebangsa, etnis, dan segala jenis keragaman, kita semua adalah manusia spiritual yang memiliki warisan yang sama oleh Sang Pencipta. Dengan memahami itu, maka sesungguhnya kita bisa hidup damai berdampingan sebagai satu keluarga yang berketuhanan. Jadi kita lihat nih, kita kan macam-macam ya teman-teman. Ini kita coba ini menjadi sebuah upaya yang perlu kita ingat ini kalau orang sekitar kita. Misalnya ada orang yang mulai mengarah pada jangan deketin si Anu gitu ya. Kita coba netralkan bahwa kita semua sama kok. Kita semua orang-orang yang berhak hidup di dunia ini, misalnya kayak gitu. Jadi ini kita satu keluarga. Itu yang menjadi sebuah kalau saya kan anak saya juga begitu, kan anak saya kan mulai 7 tahun udah mulai kritis ya. Kak, kok kenapa sih si Anu agamanya Kristen gitu? Kok dia ke gereja? Ya emang dia bedanya begitu gitu. Kok dia begitu, udah mulai kritis tuh teman-teman. Nah, ini kita yang orang terdekat kita coba ibaratnya kampanyekan, kita coba kasih tahu bahwa kita punya loh nilai keberagaman, kita menghargai perbedaan. Itu yang kita coba terapkan di sehari-hari kita, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, teman-teman sekarang masuk ke kontra narasi, itu apa sih? Tadi teman-teman udah jawab semua ya, jawabannya bagus semua. Sekarang saya menambahkan, kontra narasi adalah bantahan sigap dan langsung untuk melawan hasutan kebencian. Nah, ini tujuannya untuk mengungkap dan mendiskreditkan pesan berisi kebencian dan kekerasan. Sasaran utamanya adalah merebut ruang publik. Jadi kan tadi teman-teman sempat lihat ya dari datanya juga, banyaknya ujaran kebencian. Terus kita harus ngapain nih? Apakah kita marah-marah ke dia? Apakah kita ibaratnya kita melakukan hal-hal yang lainnya? Nah, ada satu cara lain teman-teman, dengan melakukan kontra narasi. Jadi ini merupakan gimana kita membanjiri media sosial, media digital kita dengan melakukan bantahan-bantahan. Tapi gimana caranya nih Kak, biar nggak jadi kayak dia juga gitu loh. Misalnya dia kebencian, apakah ada kebencian? Nanti kita akan belajar lebih dalam teman-teman. Ini contohnya dengan apa? Dengan humor, menyebarkan meme, karikatur, atau kutipan damai. Ini saya ambil dari contohnya teman-teman, ini teman-teman bisa lihat di layar ya, contoh yang ada di meme di situ ya. Yang dia ngomongin gini nih katanya anti Cina hari Imlek ikutan minta angpau. Di situ saya merasa sedih gitu. Itu kan sebuah kontra narasi juga ya, gimana dia mencoba membalikkan ada fakta ini memang gitu, dan itu nggak perlu disalahkan juga seperti itu. Ini contohnya. Oke, lanjut. Nah, selain kontra narasi, ada lagi teman-teman namanya narasi alternatif. Ini berbeda dengan kontra narasi. Jadi ini merupakan upaya melawan narasi kebencian dalam jangka panjang. Jadi fokusnya adalah penguatan ide positif dan persatukan, termasuk para penyebar kebencian. Nah, di sini dia lebih menonjolkan kepada kesamaan. Kenapa sih kita menonjolkan perbedaan ya? Ya memang kita berbeda kan, tapi bukan itu yang pengen kita tonjolin. Di sini kita menonjolkan adanya kesamaan. Kenapa sih saya sama-sama dia sama? Kenapa saya bisa dengan etnis ini sama? Ya karena kita sama-sama berjuang merebut kemerdekaan misalnya. Karena kita sama-sama hidup di sini misalnya kayak gitu. Ini contoh beberapa narasi alternatif dari buku yang saya ambil. Ini saya ambil kutipan dari Mbak Yeni Wahid ya, kalau saya lihat di sini. Tuhan memang menciptakan manusia dari beragam suku, bangsa, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda supaya saling mengenal satu sama lain. Itu misi kemanusiaan yang sudah ditulis dengan jelas dalam Al-Quran. Ini merupakan sebuah contoh dari sebuah kutipan yang dia memang tujuannya pengen merangkul gitu. Jadi kita punya kesamaan nih, yuk kita coba kearahkan ke sana. Itu namanya narasi alternatif teman-teman. Jadi agak berbeda dengan kontra narasi ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya ini saya mau ngasih tahu juga ini hubungannya apa sih antara kontra narasi sama narasi alternatif. Nah, teman-teman bisa lihat di layar.
kalau dari bagaimana tuh, nah di situ bedanya teman-teman ya. Kalau kontra narasi itu dia menghadapi langsung. Nah kalau yang alternatif dia itu bertujuan menciptakan debat alternatif di masyarakat. Jadi ini kayak ibarat tadi ya, jangka pendek jangka panjangnya teman-teman ya, seperti itu. Apa? Nah nih berbicara apa? Kalau kontra narasi itu dia melawan pikiran dan menantang kepercayaan pada otoritas tertentu, khususnya penyebar kebencian. Nah kalau alternatif dia menawarkan pandangan yang berbeda dalam melihat masalah. Ini kan hal yang berbeda teman-teman ya, dari sisi apanya ya. Gimana dan kapan? Nah kalau kontra narasi itu dia skalanya kecil, waktunya singkat. Misalnya nih isu ini muncul, langsung kita counter dengan narasi yang lain, itu selesai. Jadi itu seperti itu. Nanti muncul lagi, kita kasih kontra narasi, selesai. Nah, kalau alternatif dia sifatnya rencana jangka panjang dan cakupannya luas, seperti itu. Nah, contohnya apa? Nah contohnya nih kalau kontra narasi teman-teman, ini kayak misalnya dia membongkar mitos ya kelompok tertentu melalui informasi kampanye publik misalnya, terus atau misalnya lukisan mural, kan lagi rame ya sempat ya kasus mural gitu teman-teman ya, atau bisa pembuatan meme atau karikatur yang menyasar kecacatan logika. Jadi kita coba sasar nih cacat logika dia di mana sih dari apa yang dia sampaikan, seperti itu dengan bentuknya meme atau karikatur. Nah terus kalau yang alternatif dia bentuknya kampanye tentang perbedaan dan kesetaraan, jadi dia kayak kita lebih kampanye mengajak masyarakat nih secara luas, kita mempromosikan HAM dan sebagainya kayak gitu, atau dialog, kita bikin sebuah acara kayak hari ini misalnya teman-teman juga saya senang banget ya bisa ketemu teman-teman yang satu visi untuk menyebarkan perdamaian nih, jadi kita bikin acara kayak gini juga termasuk dari bagian untuk membangun narasi alternatif karena jangka panjang nanti arahnya kan, seperti itu. Juga dokumenter yang menggambarkan kehidupan para pengungsi, ini juga bisa dicontoh teman-teman ya, banyak ya bagaimana sih pengungsi yang ada di satu tempat, di sisi humanisnya yang ditunjukkan seperti itu. Jadi ini merupakan perbedaan antara kontra narasi dan narasi alternatif. Tapi kita hari ini akan fokus pada yang kontra narasi ya. Lanjut. Nah, teknik menyusunnya gimana sih Kak? Nah ini saya ambil dari satu buah buku yang saya jadi rujukan, saya akan kasih bocorannya. Pertama kita definisikan tujuan. Apa sih tujuan kita bikin kontra narasi ini gitu? Apakah kita pengen supaya orang nggak lagi melakukan sesuatu, misalnya, supaya masyarakat orang nggak memojokkan suku tertentu misalnya, seperti itu. Kemudian kita tujuannya itu, atau misalnya kita pengen supaya masyarakat nggak salah ini, kan ada namanya ya orang tuh kadang kita fokus tuh ada namanya ad hominem ya, ada sebuah statement, tapi kita nggak fokus pada isi dari narasinya atau dari argumen, tapi kita fokus pada individunya. Jadi misalnya si kamu misalnya contoh ya, saya ambil contoh aja ya, misalnya kamu bodoh dan sebagainya, dia nggak membahas pada argumen. Nanti di sebuah hal yang kita mau betul ini dari kontra narasi misalnya kayak gitu. Jadi kita tentukan dulu tujuannya. Nah terus yang kedua targetnya, kita mau target siapa nih yang baca ini? Apakah orang tua, apakah anak, apakah orang dewasa, atau siapa? Karena kan beda pasti pendekatan teman-teman ya. Atau misalnya kita mau menyasar pada ibaratnya pemerintah atau pemangku kepentingan nih, itu kan beda pendekatan kontra narasinya. Misalnya kalau dengan pendekatan anak-anak ya kita nggak mungkin kan ngomongin data, kita ngomongin oke, kita harus ini nih waspadalah karena gini terus ngomongin data yang banyak-banyak buat anak-anak itu nggak masuk. Tapi kita kalau ke anak ya targetnya ya kita lihat dengan bahasa-bahasa yang mereka mudah mengerti, yang sesuai dengan usia mereka tentunya ya. Jadi dan bahasa juga kita harus perhatikan. Terus kalau ngomongin ke pemangku kepentingan ya jangan ngomongin bahasa-bahasa novel ya, yang mendayu-dayu, yang orang kadang ini apa sih maksudnya. Nah kalau untuk bahasa-bahasa orang kepentingan itu biasanya to the point, kasih data, kasih fakta, biar mereka jadi mengerti bahwa oh kenapa ini penting, kenapa ini harus kita ubah kebijakannya, kenapa ini harus kita pahami bersama kayak gitu. Jadi teman-teman tentukan targetnya mau siapa, karena itu mempengaruhi. Atau gaya anak muda nih, wah anak muda bisa pakai TikTok ya misal contoh nih, wah kita pilih konten-konten, kan kadang-kadang juga TikTok ada juga konten-konten yang malah menyuburkan teman-teman ya, saya juga sempat nemu tuh konten-konten yang akhirnya menjadi apa ya, perlu kita kontra narasi. Nah teman-teman buat itu gitu, dengan gayanya yang asik, gaya anak muda, tapi ya harus dengan sesuai dengan pakem-pakemnya gitu. Nah terus definisikan konten dan ada kontra narasi, ini juga kita perlu ini ya, tentuin kita mau nadanya apa sih, mau marah juga. Beda kayak tulisan marah sama tulisan ini ya, tulisan yang asik sama yang lucu kan beda kan ya. Apa kontennya mau nadanya nada-nada ini nih, apa ibaratnya ya, nada-nada membuat kita refleksi, berpikir. Kan ada juga nada-nada yang kita tulisan dengan berpikir, misalnya apakah kebencian akan kita langgengkan selamanya, itu jadi berpikir orang ya, iya nggak sih gitu. Jadi kita bisa membuat nada-nada yang kita pengenin, ini mau nadanya kayak apa sih, apakah mengundang kepada ke arah orang itu menjadi lebih
semangat, apakah mau nadanya mau nada-nada marah atau mau nada apa, ini kita tentukan teman-teman. Jadi dari sebuah situasi gitu loh. Jadi kita yang menentukan mau arahnya mana. Kemudian pastikan penggunaan pendekatan HAM, ini juga penting kalau bikin konten narasi. Jangan sampai kita bikin konten narasi malah kita juga melakukan pelanggaran juga nih gitu. Kita malah beratnya kita nginjak si A, kita melawan si A, tapi kita juga menginjak yang B misalnya dan sebagainya. Jadi kita perhatikan penggunaan kata-kata yang memang jangan sampai melanggar HAM juga gitu. Terus pilih medianya, kita mau pakai apa buat rencana aksinya. Misalnya, oh yaudah yuk kita bikin sebar ini di IG yuk, misalnya yuk kita sebar ini di media sosial kita barengan nih, jamnya kapan. Nah itu jadi kita sepakati bareng-bareng supaya makin booming ya. Atau pakai hashtag nih, misalnya hashtag apa ya, damai di Indonesia atau hashtag apa gitu, teman-teman bisa sepakat. Oke, lanjut. Oke, slide berikutnya boleh Kak? Nah, ini ada beberapa strateginya teman-teman kalau kita mau nyebarin konten narasi. Pastikan konten yang disebarkan tidak mengandung bias, prasangka, rasisme, seksisme, dan kebencian. Kemudian pastikan informasi bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyebarkan informasi yang salah. Jadi malah kita menggunakan data yang salah malah jadi kita nyebarin hoax ya nantinya gitu. Jadi pastikan datanya juga benar. Jangan menyebarkan hal-hal yang dapat mengganggu privasi dan keamanan orang lain. Itu juga penting teman-teman. Hati-hati menyebarkan konten yang dilindungi hak cipta. Jadi kalau kita misalnya menggunakan foto apa, pastikan foto itu hak ciptanya bebas atau kita punya sendiri fotonya. Lalu kita gambar sendiri aja biar nggak terkena hak cipta. Nanti takutnya ada orang yang komplain, loh itu kan foto saya kok dipakai nggak izin misalnya gitu. Loh itu kan tulisan saya kok dipakai misalnya kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan dengan hak cipta juga. Periksa ketentuan dan peraturan setiap platform yang digunakan untuk menyebarkan ujaran tandingan. Boleh jadi ada larangan terkait tipe konten atau data tertentu. Jadi teman-teman cek nih di platform ini, kira-kira dia ada aturan nggak sih, misalnya nggak boleh menyebutkan apa kata tertentu misalnya. Kalau nggak salah kayak kata Facebook ada beberapa kata tuh kalau kita nyebutin tuh, bisa kata apa ya, kalau nggak salah bunuh apa ya, saya lupa. Itu dia nanti akan langsung kita kena pelanggaran komunitas tuh. Jadi hati dengan penggunaan beberapa kata yang memang di komunitas di platform itu dia termasuk yang berisiko teman-teman. Juga pastikan konten yang disebar jelas dan tidak ambigu. Jangan sampai informasi kita sebar disalahgunakan. Malah kita digunakan jadi alat nih. Dari sumber kita udah bikin, terus jadiin alat buat nyerang yang lain, kan jadi PR juga teman-teman ya. Kemudian baca dan periksa ulang apapun yang disebarkan dari perspektif orang lain. Jadi kita ngecek dulu nih. Misalnya saya bikin konten, terus bilang ke Mas Galang, Mas tolong dong bacain ini udah oke belum ya? Atau nih kira-kira kalau orang baca ini akan tersinggung nggak sih? Gitu loh. Kita perlu ada cek juga seperti itu. Oke, lanjut. Oke, nah tadi teman-teman saya sempat kasih bocoran referensinya apa aja ya. Ini kebetulan waktu itu Mavindo pernah nyusun bareng sebuah buku, ini buku panduan melawan hasutan kebencian. Ini diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi, juga Yayasan Paramadina dan Mavindo tahun 2019. Silakan nanti googling bukunya, itu ada bukunya yang sangat teknis tadi, termasuk yang saya paparkan hari ini ngambil dari sana. Kemudian juga saya juga ngambil dari MPV School Handbook, ini dari GPF Indonesia waktu itu kerjasama juga dengan Mavindo, BNPT, dan UIN Syarif Hidayatullah ya, itu 2018. Atau dia ada buku juga Muslim Milenial Ramah Digital, ini Marita Bayu dalam berinteraksi, ini dari Sibla Kreasi 2018, bisa cek di situsnya di literasidigital.id, bisa cari di sana. Itu saya berinteraksi kurang I ya, jadi ingat saya kurang huruf I. Atau teman-teman nih, saya juga ada satu rujukan nih dari panduan penanganan ujaran kebencian yang di media sosial ini dari Kepolisian Kepri. Mereka membuat panduan yang teknis teman-teman, jadi itu kayak urutan nih, kalau nemu ujaran kebencian mesti ngapain, dilaporin ke platform, caranya apa, dia ngasih tahu lebih step-stepnya kayak gitu. Jadi silakan nanti kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa gunakan rujukan-rujukan ini atau buku-buku yang lainnya, silakan aja. Oke, lanjut. Nah ini saya ada sebuah kayak ini quote sermon apa ya, tapi pengingat kita bersama teman-teman bahwa setiap kita punya peran dalam memberi energi di media sosial. Setiap pilihan itu ada di kita, memberi energi positif atau negatif. Nah, kan kita pasti kalau bikin status nih orang baca ya, pasti kan ada energinya ya. Apa kita lagi marah, kita lagi senang, kita lagi nggak jelas, kita kata energinya tuh, wah si ini statusnya begini, ini kan lagi marah nih, energinya energi marah yang disebarkan. Atau kita energi yang positif nih, misalnya kita mau menyebarkan kebahagiaan, oke, tapi jangan terlalu sering ya, karena kadang orang jadi bingung nih, apa sih terlalu banyak ini ya, terlalu terekspos gitu ya.
Nah, jadi semua pilih di kita. Kita mau yang mana? Mau yang positif atau yang negatif? Semua ada di kita kendalinya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini saya masuk ke bagian yang terakhir ya, teman-teman, untuk penugasan ya. Kalau tidak salah, kita ada penugasan pasti 10.45. 15 menit teman-teman nanti akan ke breakout room ya. Nanti mungkin teknisnya akan dipandu oleh kakak siapa? Nanti Kak Galang? Iya, Kak Galang lupa di-unmute. Ya. Siap. Nanti tugasnya teman-teman, saya nanti di breakout room, teman-teman silakan cari satu informasi dimanapun yang teman dapat, saya bebaskan aja. Terus teman-teman buat kontra narasinya. Nah, teman-teman nanti definisikan ya tujuannya nih buat apa, targetnya ke siapa yang akan terima konten ini. Terus nadanya mau apa nih? Apakah teman-teman mau nadanya membuat orang menjadi apa ya, lebih peduli? Apakah nadanya mau berbuat orang lebih berbuat? Jadi nada-nada yang ngajakin orang nih misalnya. Atau nada-nada yang lebih ke arah reflektif dan sebagainya. Teman-teman tentukan yang nomor 3 ini ya, mau ke arah mana. Kemudian juga teman-teman catatan lagi, pastikan juga ya untuk pendekatan HAM dan pilih medianya mau ngapain gitu. Silakan teman-teman dalam nanti di breakout room 15 menit kira-kira ya, nanti akan dibantu oleh panitia untuk masuk ke ruangan buat satu contoh. Nanti teman-teman buat narasi kontra narasinya seperti itu. Ambil dimanapun bebas, mau dari grup percakapan, mau dari WhatsApp dan sebagainya, bebas aja, atau media sosial lainnya. Oke, terima kasih, sekian pengantar dari saya. Terima kasih sebanyak pada MC, silakan. Baik, terima kasih Kak Heni Mulyati atas ilmunya. Baik, kita akan lanjut ke sesi breakout room. Gitu. Nanti akan dibantu oleh Kak Yohana. Mungkin yang bisa membantu untuk mem-breakout teman-teman ke dalam rooms gitu. Tadi semuanya sudah bagus, sudah punya konsep yang jelas, mau seperti apa ya. Tadi kalau dilihat dari paparan tiap kelompok sudah mulai ini memunculkan nih, kita mau membalikkan kesalahan pikir yang mana nih, sudah ada muncul di situ, sudah muncul. Tadi sudah jelas targetnya siapa. Mungkin tadi kelompok 2 yang sudah lebih visual ya, kalau saya lihat ya. Tadi kalau kelompok 1 kan dia belum membuat visualnya, nggak apa-apa, nanti mungkin bisa dikembangkan lagi untuk lebih visual lagi, bisa oke kok seperti itu. Tapi overall kalau dilihat itu udah mulai muncul ya, isu mana yang mau ditargetkan untuk disasar, teman-teman udah fokus ke sana. Tinggal nanti gimana kita bisa dunia nyata nih, merealisasikan ini dalam dunia nyata, dan harus siap juga dengan ini ya, banyaknya komentar dari orang, banyaknya tanggapan dari orang, itu merupakan sebuah dinamika, sebuah proses yang pasti kita siap untuk diskusi. Itu sih yang saya pikir sih. Jadi bagus semua, keren semua, thank you banget nih teman-teman nih. Saya Kak Galang, saya mau ngasih ini dong, satu lagi terakhir. Ini sebenarnya saya mau share tadi cuma kelewat ya, belum saya share ke panitia juga sih. Ini saya mau, kita ada latihan sedikit sebenarnya sih untuk melihat contoh meme-meme yang sempat ada. Nah teman-teman di sini kasih pendapat aja ya. Ini kayak semacam eksersis terakhir di hari ini. Saya mau ngasih lihat. Saya bisa share dari saya? Bisa Kak. Bisa ya? Bisa. Oke, ini sebentar saya coba share. Ini sebenarnya exercise saja teman-teman ya, jadi nggak, sebentar saya ini sorry baterainya melobet. Ini saya ambil dari pelatihan literasi medianya yang kita bikin di Mavindo kemarin. Nah sekarang saya mau lihat teman-teman, ini kalau ada sebuah konten ini, saya mau lihat rasanya ya, positif atau negatif itu dulu, kita mau ngetes. Sekarang kita mau lihat yang ini rasanya positif atau negatif. Oke, sekarang ini teman-teman kita lihat meme yang ini. Oke, diamatin meme-nya. Ini rasanya apa ya, positif atau negatif? Boleh dong yang mau ngasih komentar, boleh unmute. Oke, siapa? Silakan teman-teman. Kalau ada meme kayak gini, kira-kira ini apa ya? Yang muncul pertama kali apa perasaan teman-teman? Saya Kak, izin silakan.
Jadi kalau dari sudut pandang saya, ini termasuk dampak positifnya sosmed sih Kak. Jadi lebih mengekspos sesuatu yang nggak kelihatan di masyarakat gitu. Oke, good. Ada lagi satu lagi? Ketika lihat meme ini, apa yang muncul di teman-teman? Perasaan apa sih? Menggugah apa nih kalau ngeliat ini nih? Oke, ini kayak semacam ini teman-teman ya, kayak pengingat kita ya, bahwa ternyata kita masih begini nih, masyarakat kita nih kalau udah viral baru peduli, padahal sebenarnya nggak mesti nunggu kan ya untuk kita bisa bantu orang. Oke, thank you sudah ngasih pendapat. Oke, sekarang kita ke berikutnya. Ini dia, kalau ngelihat ini, meme ini apa yang muncul? Teman-teman mungkin ada yang ingin berikan pendapat, silahkan, bisa langsung open mic saja. Dia menyentuh apanya sih, sisi apa yang mau dia ini kan dari membuat konten ini kira-kira? Kalau dari pandangan saya Mbak, itu sebenarnya lebih ke kritik adanya ketimpangan pendapatan sih Mbak. Oke, terus? Jadi dari pihak misalnya ini melihat bahwa sisi produsen ya entah masker atau produk ya mereka punya pendapatan tinggi atas penjualan mereka, sedangkan ojek sebagai salah satu penyalur atau jalan untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen, tapi dia hanya mendapatkan sedikit dari keuntungan tersebut. Seperti itu. Siap. Terima kasih ya. Jadi sebuah kritik sosial ya, dimana akhirnya ini merupakan ketimpangan yang perlu menjadi PR kita bersama ya. Oke, terima kasih sudah berikan pendapat. Berikutnya yang ini. Kira-kira kalau ini ngomongin apa ya? Dia mengkritisi apa? Silakan open mic yang mau ngasih pendapat. Ini apa ya, mau dia sasar ya dari meme ini ya? Saya boleh ya Kak? Boleh, silakan Zara. Iya. Jadi menurut saya itu mengkritisi mahalnya biaya pendidikan. Jadi dia ngucapin selamat hari pendidikan, sekaligus dia ngingetin pendidikan tuh mahal loh gitu, dengan ngasih tulisan harga di bawah seragam prajurit. Oke, good. Terima kasih sudah dengan pendapat ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Sukses lagi, nah ini dia. Ini apa ya, ngomongin apa ya? Oke. Sebetulnya itu ya kritik lagi sih. Itu kan ada tanda untuk dilarang parkir ya, cuman ada pihak yang punya kepentingan lebih atau kekuasaan lebih dan memanfaatkan itu seakan-akan itu adalah hak dia juga, kayak gitu sih mungkin Mbak. Atau yang lain. Kritik ya buat terkait ya. Oke, terima kasih. Nah berikutnya ini gimana? Kalau meme ini tentang apa dia? Ngomongin apa? Isinya ini dia membangkitkan apa nih kalau dari konten ini? Oke, ada yang mau ngasih pendapat? Apa ini ya? Pesannya apa ya dari dia ya? Oke. Habis ini kita merenung ya. Bahwa jangan-jangan saya masuk yang mana nih? Oke, ada yang mau ngasih pendapat nggak? Ini pesannya apa sih dari yang ini, konten ini?
Ayo bebas yang mau open mic silakan. Halo Kak. Silakan. Boleh. Oke. Ini lebih ke ajakan dan juga pengingat sih buat kita. Kalau untuk jadi orang sukses tuh harus gimana, dan bahwa orang gagal itu seringkali kayak membuka sisi lain gitu sih Kak, dan lebih ke ajakan dan pengingat gitu. Oke, good. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau bikin konten sendiri juga bisa teman-teman ya. Misal teman-teman kita ngomongin misalnya Bhinneka Tunggal Ika, misalnya sebelah kiri ini kita ganti gambar. Katanya Bhinneka Tunggal Ika, sebelah kanannya kita isinya apa, kemarahan, perpecahan, kan jadi sebuah kontradiksi ya. Ini jadi kita ubah untuk menjadi bahan kita di konten narasi. Banyak loh modelnya teman-teman ya. Kalau modelnya kan dia menggunakan kiri dan kanan. Nah kalau yang atas kan dia menggunakan satu gambar. Teman-teman bisa di satu gambar dikasih kata-kata yang dia sifatnya konten narasi tentang satu isu misalnya kayak gitu. Atau menggunakan tadi metode membandingkan. Misalnya nih teman-teman kalau di sini kan dia membandingkan untuk konteksnya lebih ke harga sekian. Teman-teman bisa membandingkan tuh misalnya di sini misalnya daerah ini seperti ini, seperti ini. Jadi kita bisa melihat nih banyak banget metode untuk membuat konten narasi teman-teman. Ini jadi sebagai contoh aja sih itu sebagai bahan refleksi aja teman-teman ya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Mungkin pesan aku, ini mungkin nggak mudah buat kita semua ya, tapi ini bukan hal yang kita bisa perjuangkan. Dan intinya kalau teman-teman jangan khawatir, kita bisa terus kolaborasi. Teman-teman nggak sendiri kok, banyak orang yang akan siap membantu teman-teman semua. Itu paling teman-teman, Kak Gilang dan juga Kak Zara dan Kak Yohana dan semuanya, terima kasih banyak ya sudah berkesempatan. Semoga bisa ketemu tatap muka ya di lain kesempatan ya. Amin. Oke. Nah, memasuki acara selanjutnya mungkin buat teman-teman relawan kontributor sudah tunggu-tunggu. Jadi selama 2 minggu kemarin teman-teman sudah membuat karya-karya podcast, esai, dan juga media sosial yang luar biasa. Maka hari ini akan kami umumkan